Doa dimulai. Doa selesai. Saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Terima kasih. Oke, izin Bapak Ibu, untuk hari ini kita masuk ke modul persiapan RTL ya Bapak Ibu ya. Persiapan RTL berarti di sini modul terakhir kita yang akan saya bagikan di share screen. Karena nanti setelah modul RTL nanti mengenai refleksinya gimana Bapak Ibu. Karena di bahan ajar kami inilah modul terakhir yang akan kami share screen kan. Ini Bapak Ibu ya, saya share screen dulu ya. Oke Bapak Ibu, di sini ada modul rencana tindak lanjut atau RTL mengenai program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini kita ada 1 JP Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Nah, di sini Bapak Ibu tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Bapak Ibu, sini ada kesempatan bersama Bapak Ibu, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Tujuan dari sisi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul ketiga, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ada agenda kita sesi ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pendahuluan mengenai kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, refleksi awal. Yang ketiga, penyampaian RTL pengantar tugas, terus RTL, penilaian, dan lini masa. Yang keempat ada dialog, yaitu Bapak Ibu diskusi dan tanya jawab nanti mengenai RTL Bapak Ibu. Dan yang kelima itu penutup. Oke, di sini pendahuluan nih Bapak Ibu ya. Persiapan belajar di sini ada level 1, 2 sampai 10 Bapak Ibu. Dan kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kedua itu ada refleksi awal Bapak Ibu. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Yang kedua, bagaimana pelibatan komunitas sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Dan sini adalah kita memantik mengenai bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke Bapak Ibu, di sini dimohonkan kepada rekan-rekan bagaimana mengenai ini. Izin kepada Bu Heni untuk pertanyaan pemantik ini, Bu Heni, bagaimana menurut Bu Heni jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Menurut Bu Heni gimana? Silakan Bu Heni. Halo Bu Heni. Halo. Ada Bu Heni? Nggak ada? Nggak ada suaranya. Menurut Pak Romanta, gimana Pak Romanta? Izin Pak. Pak. Ada orang ya? Ada ya.
Pak Suher, gimana Pak Suher menurut Pak Suher? Halo Pak Suher. Halo, kok diam-diam aja semua nih Pak Suher? Dengar suara saya? Iya, Pak Pasil. Gimana Pak menurut Bapak mengenai pertanyaan pemantik ini Pak? Bagaimana menurut Bapak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan bersama dengan rekan sejawat kita di komunitas belajar sekolah? Baik, saya akan menjawab Pak Pasil. Menurut saya, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar, di dalam sekolah, mungkin sangat efektif dan sangat bermanfaat karena di sini saya sudah melakukan dengan Pak Jali, teman sejawat, di mana kolaborasi yang berbasis proyek ini memang benar-benar baik dan bermanfaat bagi pendidik atau siswa-siswi di sekolah kami. Jadi menurut saya bagus Pak Pasil. Itu aja Pak Pasil, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Suher atas jawabannya dan sudah dilakukan Pak Suher ya. Mohon izin kepada Bu Jia. Izin Bu Jia. Gimana menurut Bu Jia mengenai ini Bu Jia? Pertanyaan kedua dari memantik ini, bagaimana pelibatan atau berdasarkan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Fasil. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Sementara yang saya pahami, komunitas belajar itu adalah sebuah wadah di mana kita bisa saling berkolaborasi ya menurut saya Pak Fasil. Jadi di situ kita bisa saling sama-sama belajar dan saling sama-sama mengevaluasi dan merancang atau merencanakan kegiatan ataupun pembelajaran yang akan kita lakukan di 1 tahun ajaran. Jadi ada baiknya memang komunitas belajar itu dilibatkan baik bersama dengan rekan sejawat ataupun mitra yang sudah ditetapkan oleh sekolah, misalnya juga orang tua, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, karena memang kita harus berkolaborasi agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Gitu Pak Masil. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia jawabannya. Izin Bu Murni mengenai pertanyaan pemantik ini Bu. Silakan Bu. Halo Bu Murni. Ya Pak. Nampak Bu ini Bu di share screen saya Bu. Iya, apakah pemahaman saya itu Pak? Pertanyaannya. Iya Bu. Apakah pemahaman saya terhadap voice atau choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sudah nampak Pak. Karena dalam pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan peserta didik, kita sudah melibatkan voice, choice, atau ownership untuk peserta didik. Terima kasih Pak. Oke, makasih kepada Bu Murni. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Di sini ada tujuan paradigma kita, yaitu mengubah perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Bapak Ibu, ada yang ingin masuk nih. Keluarlah. Oke Bapak Ibu, saya lanjut. Di sini ada keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, yang tujuan mengenai keterampilan menggerakkan rekan sejawat.
Oke, yang ketiga di sini adalah penyampaian RTL ya Bapak Ibu. Yang A itu pengantaran tugas, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Bapak Ibu di sini ada pengantar tugasnya, ada tata caranya Bapak Ibu ya. Sebelum merancang program kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak dan sahabat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. RTL yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dan struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan proyek melalui komunitas belajar atau bukan yang sudah berjalan. Yang kedua, ada notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK atau bahan tayang perencanaan proyek melalui komunitas. Ini Bapak Ibu ada yang mau masuk nih Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan yang terakhir ada dokumen lain yang relevan. Bagian B-nya mengenai RTL yaitu merencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Lanjut Bapak Ibu, di sini ada moda penugasan mandiri, kemudian ada RTL atau rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar atau aspek penilaian dari masa dengan baik dan benar. Ada yang mau masuk? Pak Azhar masuk, Pak Azhar. Oke Bapak Ibu lanjut ya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar di sini dibagi Bapak Ibu ya. Ada yang ada komunitas program. Yang terakhir ada keterangannya Bapak Ibu ya. Bentuk RTL-nya di sini ada bahan tayang RTL berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Nah, berarti nanti Bapak Ibu buatlah programnya Bapak Ibu, mau program mengenai lomba apa Bapak Ibu yang saya bilang kemarin, mau lomba 7 Agustus, lomba Hari Guru, atau lomba dalam rangka class meet atau libur akhir sekolah atau segala macam Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu programkan. Di sini ada yang pertama ada judul atau program atau kegiatan, yang kedua latar belakangnya, yang ketiga tujuan program, yang keempat ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, yang keenam ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yang ketujuh rencana evaluasi, dan 8 ada kemungkinan tantangan. Mengenai keterangannya Bapak Ibu, yang pertama tadi RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang pertama, yang kedua, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang atau notulen catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program,
Rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Bapak Ibu, di sini bagian C-nya yaitu penjelasan komponen-komponen perencanaan proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini ada judul program tadi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu uraikan mengenai konsep-konsepnya bagaimana. Ya Bapak Ibu, yang kedua latar belakangnya nanti dibuat sejelas mungkin apa yang Bapak Ibu promosikan atau didorong dalam program tersebut ya Bapak Ibu. Yang ketiga ada tujuan program tadi, mengenai program yang Bapak Ibu, apa tujuannya kepada peserta didik. Yang keempat ada capaiannya Bapak Ibu, capaian apa hasil dari kegiatan tersebut. Yang kelima ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi ada struktur dari penugasan-penugasan atau tanggung jawab dari Bapak Ibu guru dan kelibatan OSIS dari kegiatan Bapak Ibu gitu. Yang keenam ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, mengenai kapasitas sekolah itu Bapak Ibu lah masing-masing yang paham mengenai sekolahnya. Yang ketujuh ada rencana evaluasi. Jadi nanti setelah kegiatan itu dijelaskan mengenai pengumpulan data yang digunakan Bapak Ibu, mengenai program-program dari staf anggota komunitas dan sebagainya. Yang kedelapan ada kemungkinan tantangan. Tantangan apa yang Bapak Ibu dapatkan jika melakukan kegiatan tersebut. Oke, Bapak Ibu, di sini ada aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL. Ada A, yaitu mengenai tujuan program Bapak Ibu. B, kelengkapan rencana dalam struktur program. C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Dan D, rencana evaluasi program. Nah, jadi nanti aspek penilaiannya dari 4 ini Bapak Ibu. Kemudian ada lini masa rencana tindak lanjutnya Bapak Ibu. Jadi penyusunan rencana tindak lanjut sini setelah sesi pengantar RTL, Bapak Ibu menyusun dan unggah di LMS Bapak Ibu, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan atau notulen catatan, diskusi dari KPS terkait RTL PJOK Bapak Ibu presentasikan bersama rekan sejawat. Kemudian nanti ada penilaian dari saya setelah diunggah RTL-nya, dan kemudian nanti ada umpan balik mengenai RTL-nya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, bisa didiskusikan mengenai dan tanya jawab mengenai yang pertama mengenai merefleksikan pembelajaran modul 3 dan yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ini Bapak Ibu, saya sedikit mau menampilkan. Bapak Ibu ya, saya berhentikan dulu nih. Ini Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini nanti gambaran mengenai RTL. Nampak Bapak Ibu di share screen? Nampak Pak. Oke Bapak Ibu ya, di sini kira-kira kurang lebih seperti ini. Bantu saya buat dalam bentuk PowerPoint ini Bapak Ibu ya. Awalnya dari Canva, kurang lebih seperti ini. Saya membuat mengenai programnya seperti SEM ya Bapak Ibu ya, penerapannya RTL seperti SEM. Di hari kemerdekaan RI yang kemarin, bulan 7 kemarin, bulan 8 kemarin Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih di sini adalah latar belakangnya Bapak Ibu menjelaskan mengenai apa itu SEM, bagaimana keterkaitan dengan pelajaran PJOK Bapak Ibu, tujuan acara yang Bapak Ibu buat kira-kira seperti apa, kemudian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap-tiap tujuannya Bapak Ibu.
ada juga struktur dan program dan mitra dan itu Bapak Ibu. Siapa penanggung jawabnya, koordinator siapa, dan apakah melibatkan siswa atau tidak gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian sini kapasitas yang dimiliki atau aset based thinking Bapak Ibu. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ini lomba yang saya buat Bapak Ibu, lomba-lombanya saya mengambil lomba-lomba sederhana saja Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan di sekolah. Oke Bapak Ibu, lanjut mengenai penghargaan dan pengakuan sini berupa sertifikat ya Bapak Ibu atau medali yang bisa dibuat di sekolah seperti kita buat SEM kemarin, medali seadanya yang kita memanfaatkan bahan yang ada di sekolah. Oke Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu diskusikan atau Bapak Ibu tampilkan di PowerPoint Bapak Ibu dalam rekan sejawat Bapak Ibu ya. Minimal 9 slide ya Bapak Ibu dari pembukaan sampai penutup. Kira-kira mengenai RTL ini masih ada waktu kurang lebih 10 hari ya Bapak Ibu. 10 atau 12 hari untuk mengerjakannya. Kira-kira gimana? Apakah ada kendala dari Bapak Ibu? Kita diskusikan di sini Bapak Ibu. Gimana? Berarti udah bisa semua lah nanti buat RTL-nya nih. Belum. Izin bertanya. Apa tuh Bu? Kita pemaparannya itu nggak mesti pakai slide kan? Pakai slide Bu. Karena nanti di video Bu. Di video itu minimal 10 menit Bu. Jadi nanti Bapak Ibu mempresentasikan lah apa yang mau dipresentasikan kalau nggak ada slide-nya Bu. Bentuknya gimana gitu. Oh, nggak bisa dibacakan aja Pak? Bisa Bu. Kenapa Ya? bentuk video Bu? Ya kan kalau untuk berbicara mengenai membuat program pertandingan kan kita bisa buat catatan-catatan kecil lalu kita utarakan apa yang diperlukan gitu. Harus pakai slide karena di sekolah saya nggak ada pula slide-nya Pak. Infokus nggak ada. Loh. SD Masa kan? Bu? Masa Bu? Iya loh Pak, nggak ada. Karena semalam itu saya ngisi PMM aja, saya bilang kekurangan sarana prasarana, termasuk infokus gitu aja, kepala sekolahnya udah nggak nyaman rasanya saya membuat pernyataan di PMM seperti itu. Itu kendalanya. Bisa Ibu ke sekolah Bapak, ke sekolah Pak Romanta. Kalau ini pernah di sini harus pakai slide Bu, harus ditampilkan Bu. Karena situ minimal 9 slide Bu. Oh gitu ya. Saya kira gambar-gambarnya itu aja yang ditunjukkan ke LMS. Karena nanti ada tanya jawabnya bersama rekan sejawat. Karena nanti audiensnya itu rekan sejawat Bu di sekolah Bu. Ya guru-guru mapel lain lah Bu di situ Bu. Mendengarkan mengenai program yang mau Bapak Ibu tampilkan di RTL itu gitu. Bisa dari sekolah Bapak kan. Ya Bu. Gimana Bapak Ibu yang lain? Kira-kira kendalanya atau yang belum paham mengenai RTL? Izin Pak Ko. Ya Pak. Berarti nanti slide-slide itu kan berupa PPT, jadi nanti itu dimasukkan ke dalam tugas. Iya Pak, nanti masukkan ke PDF Pak, dijadikan PDF. Iya, di sini kan melibatkan siswa. Apakah pada saat pembuatan video itu siswa juga ikut hadir di forum itu, Pak Fasil? Rekan sejawat aja Pak, rekan sejawat Pak, guru Pak. Rekan sejawat aja, ya. Berarti minimal di situ yang kemarin Pak Fasil bilang 5 orang ya?
Ya, minimal Pak 5 orang Pak di Iya. video Pak, rekan sejawatnya. Oke, terima kasih Pak Fasil. Oke Pak, mengenai pembuatan RTL Pak, aman Pak? Pak Koko izin bertanya Pak Ko. Apa tuh Pak Azhar? Eh ini RTL-nya kan teman sejawat. Seandainya kita buat gimana bilangnya ya, di KKG katakanlah dulu seperti itu kan Pak Ko, bisa nggak atau harus di sekolah kita bertugas ya? Yang enggak, sebenarnya sih nggak masalah Pak, tergantung kita Pak. Yang jelas itu kelihatannya seperti guru lah Pak, gitu Pak, audiensnya Pak, gitu Pak. Iya, soalnya di sekolah saya gurunya udah senior-senior. Kalau diajak berpikir dia, aduh, luar biasa. Ngumpulkan aja udah susah dia. Kasih, kalau kata Ahmad Satria, kasih gorengan Pak, katanya Pak. Selesai itu Pak. Giginya nggak ada Pak Ko, itu yang saya pikirkan. Gigi ada nggak ada ya? Iya, dia ngemut-ngemut, ngisap-ngisap, jadi nanti beda jadinya kan. Nggak usah gorengan, Pak. Belikan aja bolu Amanda. Yeay, kode keras Pak. Kalau enggak, Jar, kita ke sekolahnya Bu Jia. Situ kita rame-rame, situ nanti gantian-gantian kita. Gas. Bisa gitu Pak Ko? Kata Pak Koko, Bebas nggak Pak. boleh, Bebas, Pak. tempatnya nggak boleh sama. Apa boleh? Backgroundnya ganti aja Pak, kan kelasnya kan banyak. Pak, kalau kelas dia rasa nggak masalah. Yang penting isi presentasinya kan beda-beda. Gini aja, nyebrang ke sekolah Pak Suher bentar, gantian. Iya, bisa. Bisa kan depan-depanan kan. Bisa sekolah Marasi, bisa. Sekolah Bu Jia kan besar itu, kelasnya kan banyak kan. Tapi Sekolah kan di Banyak, pagi. Pak. Sekolah Bu Jia Ada besar, tapi Pak kalau lagi KBM kamar mandinya aja yang kosong. Ini yang payah kan Bu Jia. janganlah pas KBM datangnya. Ini Oris tahu nggak nih Oris? Nanti ngomongin katanya nggak dikasih tahu lagi. Pak Azhar kayak kemarin buat video 30 menit katanya, saya nggak tahu kalau disuruh ngupload ke YouTube. Cuman Oris, ini nggak nongol Oris ya Pak Koko? Nanti dia ngomongnya nggak tahu lagi katanya, nggak dikasih tahu katanya. Padahal udah dikasih tahu. Ya, mana nyikapinya ya? Memang agak sedikit berbeda nih kalau memahami Oris inilah. Ayo, ini tugas terakhir loh yang diunggah di LMS. Iya, tugas terakhir diunggah di LMS nih Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita, pokoknya di akhir nanti tanggal 26 itu ada limit terakhir ya, mungkin penutupan kita lah nanti gimana Bapak Ibu. Lima round ya? Ini Bu Jia apa Bu Lili yang ngomong nih? Kayaknya sebelah-sebelahan, curiga Pak. Ya kami sebelah-sebelahan Pak, beda meja aja. Satu meja hijau, satu meja merah. Bu Heni gimana? Aman Bu Heni, rekan sejawatnya di sekolah? Kira-kira tantangannya seperti apa? Pak Pandras lagi ini nih, wasit ya. Oh ya, izinlah sedikit ya, agak lari nih Bapak Ibu ya. Itu tadi saya tadi malam ngechat Pak Heri. Katanya beliau kena stroke, katanya Bapak Ibu. Makanya beliau nggak gimmick berapa kali ini nih. Gimana tuh tanggapan Bapak Ibu itu? Kira-kira teman senior kita. Bapak Fasil maunya kayak mana? Kalau kami gerak aja Pak, tinggal tunggu komando aja, tinggal Bapak Fasil sama ketua kelas gimana? Tunggu pemantik ya kan. Ya rencananya pun gitu, kita kunjungin dia gitu kan. Kita kunjungin ke rumahnya, karena kemana waktu pas dia di rumah sakit ada yang jenguk nggak ada kan? Marasi. Pak Marasi.
Iya, dia bilang kan tadi sama Jia, katanya saya stroke Bu sebelah kiri, katanya gitu. Tapi bisa jalan. Semalam Pak Jia sama-sama kami nyolatkan Pak Pandi itu. Jumpa sebelah-sebelahan. Bisa Eh, jadi. awak Lihat. semalam ketemu juga sama Bang apa? Sama Dari Bang Eri. Tapi memang dari melihat kondisi kesehatannya ya nampaklah berkurang Pak Fasil. Suaranya juga berubah. Habis itu memang kayaknya info yang kita terima sama. Dia kena stroke sebelah kiri. Tapi kalau memang mau kita lihat, ayolah berangkat yuk, sekarang aja yuk. Yuk, cus Pak, apalagi gas terus. Iya, sekarang juga boleh, masih ada kesempatan. Oh, tapi Pak Kalau Kuku wasit, Pak Kuku. enggak lagi ini Pak di stadion ini. Kalau enggak gini aja, nanti Bapak Ibu kapan minggu depan kan lagi kosong untuk kita tuh nggak ada gimmick kan, Bapak Ibu mungkin pas mau buat video RTL nih kan selesai itu kita jenguk. Pak, Nggak tolong ya, nggak jangan kelamaan, Pak. hari-hari yang minggu depan Pak, dasar basi kayak kemarin mau jenguk nggak jadi jenguk, lupa, lewat sampai hukum dah. Pulang orangnya di rumah sakit. Ya gimana lah ketua, kan katanya mau ngumpul nih, mau ngerjain bareng-bareng Bapak Ibu yang lain. Pas di situ ngumpul kan pas kalian kita satuan kekuatan bersama-sama kita ke sana kan gitu. Boleh. Boleh kalau mau RTL-nya kita-kita aja, di kelas kita aja juga boleh. Sekolah kami bersedia menerima tamu dari rekan-rekan PKGP Jauh Kapal Senang. Silahkan. Tapi bawa PPK sendiri-sendiri ya, jangan Jia lagi yang ngerjain. Kode woi. Dulu mic woi. Amanda. Kira-kira gimana untuk yang lain? Bu Heni, Pak Romanta, gimana? Tapi belum masih tanggapan nih mengenai RTL. Kayaknya kalau Heni Pak secara pribadi buat dari sekolah aja, karena kemarin udah ngomong juga ke Ibu Kepres. Jadi sekalian pelajaran apa aja yang udah didapat selama PKG. Padahal awak jawab, yang awak dapat Bu hahaha hihi bahagia gitu aja. Oh, beda berarti kita ya Bu Heni ya. Saya nggak gitu loh Bu Heni. Mau bilang ah gitu lagi makan jengkol loh Pak. Oh, luar biasa. Untuk Pak Romanta, gimana Pak Romanta? Jadi gimana mau jenguk Pak Erinya? Kapan bisanya kita gas? Gimana Pak Go? Tentang apa Pak Go? Mengenai RTL Pak Romanta, kira-kira ada kendala atau yang masih belum paham Bapak? Atau sudah aman? Udah Pak, aman. Oke, mantap Pak. Berarti rekan-rekan sejawatnya di sekolah aman Pak ya? Bisa dikondisikan Pak ya? Bisa Pak, di jam-jam istirahat bisa. Karena nggak lama kan, cuma 10 menit kan. Iya, bisa Pak, karena 15 menitnya kita istirahat. Ya. Makasih Pak. Untuk yang lain gimana nih? Rekan-rekan yang lain belum masuk ini, nanti nggak tahu. Izin Pak Jali gimana tuh Pak Swer? Untuk pembuatan RTL-nya tuh videonya, itu kamera berjalan atau kameranya pasif, diam? Kira-kira kalau kawan rekan sejawatnya nanya, kira-kira dengar di kamera, boleh pasif Pak. Tapi kalau nggak dengar, boleh didekatkan Pak. Tapi kalau Bapak ada mic-nya, boleh makin bagus Pak, lebih jelas Pak. Jadi bebas ya Pak ya? Ya Pak, karena kalau bisa dengar Pak, apa yang ditanya, apa yang dijawab gitu Pak. Karena nanti ada saling diskusi Pak mengenai itu gitu. Ada tanggapan lah dari rekan-rekan sejawatnya gitu. Jumlah teman sejawatnya berapa Pak Ko? Minimal 5 Pak. Minimal 5 ya.
Boleh juga naruh-naruh satpam situ biar nampak rame Pak di video kan. Kalau gurunya sedikit. Oh, nggak pernah pula ada sejarahnya satpam di SD Pakku. Loh, nggak ada. Pak Suher yang ada satpamnya 2 sekolahnya. Oh, mantap. Nggak ada, Jar. Udah pensiun satpamnya. Permata Bangsa baru ada. Nanti dipinjem lah Permata Bangsa tuh satpamnya tuh. Minjam satpam ya, luar biasa. Karena di situ ada satpam, ada supir, rata-rata berdiri situ orang tuh ya kan. Bisa lah dipinjam ya Bu Jia. Kalau ini Jia nggak berani jamin ya Pak, karena urusannya nggak sama Jia, sama atasan. Iya, siap. Kalau yang itu berarti Bang Suher nggak Amanda lagi lah, udah menara dia. Hah? Ya kan Bu Enggak Jia? Enggak Lestari Indah. Bodoh Lestari. Jadi cemana ini, Jar? Nengok Bang Eri. Hari besok boleh Bang, awak besok pagi adalah kesempatan. Hari Senin. Besok kita 3 jam tuh jimitnya. Oh iya ya, Senin aja kalau nggak Bang. Iya Jia, rencananya pun Senin juga karena besok jadwal full. Ya, bisa juga kondisikan, konfirmasi sama kawan-kawan. Es tebu, es kelapa, 1000 jadi berapa ya kan? Kita satukan, ya kan Jar? Mantap Siap. kali ya dari semalam ya. Ini Sapri tadi 5 menit yang lalu dia aktif, dia buat SW kan, aku chat. Iya Kak, katanya gitu, bawa anak-anak lagi lomba di lapangan. 3 menit kemudian aku chat Sap, suruh masuk Jimit, nggak aktif di handphonenya. Lomba di mana, Bu? Di lapangan Tanah Seribu tadi sih story-nya. Dekat rumah Jia. Oh. Tugas hari ini teman-teman di UDIT. Iya Bapak Ibu, tugas banyak nih Bapak Ibu nih untuk minggu ini karena akhir-akhir kan Bapak Ibu saling berkolaborasi Bu Jia, praktik baik. Es tebu, es kelapa. Janganlah 1000 yang jadi kenapa-kenapa. Es tebu, es kelapa. Ngeri 10.000 jadi bodo amat. Itu aja ya. Kenapa Pak Ajar? Kenapa? Jia udah selesai, nanti Jia kirim ke grup ya. Es tebu, es kelapa. Awak dengar pun nggak apa-apa lah. Iya, karena udah selesai ya kan Pak Ajar? Enggak. Bang Pandres mana nih? Diam-diam aja nih. Bu Lili lagi diam-diam aja. Bu Lili lagi tugas negara itu Pak, banyak kerjaannya. Oh, belum pulang? Dia sambil ngetik asesmen. Makanya kami bilang kerjaan kami banyak loh Pak. Yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Makanya tugas LMS kalau bisa disiapin duluan. Ya, mantap tuh, mantap. Tugas asinkronus. Banyak tuh yang belum siap tuh, sinkronusnya juga belum. Iya, nanti dicek lagi Pak satu-satu. Ya. Bu Heni, Dudet. Jangan lupa lewat. Yang mana itu Pak? Tanggal 7 semalam. Bang Suher, Iya, Jar. hari Senin jam berapa kita nengok Bang Eri itu? Hari Senin bebas Abang. Karena cuma satu kelas. Itulah Bu Jia tuh. Siang ya Pak? Siang, Iya. jam 2. Siang mana tahu dikasih makan siang gitu. Waduh. Nggak, maksudnya kawan-kawan bisanya siang.
Iya, Jia sama Bu Lili siang. Siang aja lah ya, biar jangan siangnya ganggu jam berapa, Bu? ganggu Jam belajar 1, ya. jam 2. Jam 1 bisa. Jam 1, jam 2, jam 3. Jangan Pak, udah pulang jam 3. Nanti konfirmasi lagi di grup, Bu Jia. Oke, Titik siap. kumpul. Itu rumah Pak Yari di mana, Pak? Ke D10 situ, mau sebelum Lincun. Di mana, Bu Li? Mana Bu Li? Simpang Gajah Mada itu ya, tapi Gajah Mada ke kanan yang Kampung kiri Tengah, ya? Pak. Di mana? Di Kampung Kampung Tengah. Tengah, Pak. Kampung Rambut Tengah. Tengah. Kampung. Arah kemana nih? Aduh, kok nggak pernah, Wak? Arah Udah mau 13 ke tahun Mbak Simpang Beca, nggak pernah Jati, tahu. Pak. Di mana? Dari Permata Bangsa terus aja. Oh, berarti titik kumpul bisa di sekolah Permata Bangsa atau Permata Bangsa aja ya? Boleh. Jam berapa tuh? Jam 12? Dengan Siap, siang? Pak. Oh, Bilang di bisa. atas jam 1, Pak pokoknya. Jam 1. Jam 1. Oke. Ya, Jar, jam 1, Jar. Jam 1 aja ya, Bang. Oke, siap. Dekatnya sama rumah Abang. Oh, dekat ya kan? Iya, Pak Pasil. Cuman rumahnya nggak tahu di mana tepatnya. Oh, belum Bukti pernah. tahu, Pak. Bu Li tahu? Tahu. Ah, udahlah. Kan satu kampung dia sama saudara Lili. Oke, Bapak Ibu, gimana? Paham semua ya mengenai RTL ya, Bapak Ibu ya? Izin ya. Iya, siap, Pak Pasil. Untuk tindak lanjut RTL-nya itu gimana jadinya? Mau di sekolah masing-masing atau kita kolaborasi? Nanti aja Bu ngomong di ini Bu ya, di grup Bu. Ini saya lanjutkannya aja Bu, karena waktu juga bentar lagi mau selesai. Izin Bapak Ibu untuk sesi kita terakhir hari ini Bapak Ibu ya, untuk merefleksikan mengenai modul 3 dan memahami penugasan RTL. Izin Bu Jia, silakan merefleksikan Bu mengenai modul 3 hari ini yang sudah dipelajari selama ini, modul 3 mengenai aset dan RTL kita hari ini Bapak Ibu. Bu Jia. Izin, Pak. Bu Jiannya lagi ke toilet. Apa? Bu Jia lagi di toilet, Pak. Oke, Bu Lili lah, silakan Bu Lili. Baik, terima kasih, Pak. Merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang saya dapat dari modul 3 ini yaitu berkaitan dengan komunitas belajar sekolah dan rencana tindak lanjut, di mana di komunitas belajar sekolah kemarin kita sudah mempresentasikan tentang apa yang menjadi rancangan kegiatan, lalu apa yang menjadi tujuan, latar belakang, serta bagaimana pengembangan ke KBS itu terhadap peningkatan guru itu sendiri. Lalu kita juga sudah memahami lebih jauh bagaimana mengkaitkan atau mengkoneksikan antara 7 aset atau 7 modal dengan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, di sini juga kita membahas tentang rencana tindak lanjut, di mana di sini saya jadi memahami bagaimana kita menyusun sebuah kegiatan yang nantinya akan kita laksanakan ke depannya, yang akan membentuk sebuah kegiatan yang dapat melatih
pengembangan PJOK anak tentunya. Lalu bagaimana saya memahami penugasan rencana tindak lanjut ini? Tentunya saya mencoba mencari sumber-sumber tentang RTL ini baik dari YouTube ataupun baca di internet, kemudian dipelajari lebih lanjut dan nantinya membutuhkan kolaborasi dengan teman dan rekan sejawat yang ada di sekolah dalam pembuatan atau penyampaian RTL ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Terima kasih Bu Dia, Bu Lili. Izin kepada Ketua Pak Azhar, izin Pak, silakan merefleksikan modul 3 yang telah Pak Azhar pelajari mengenai RTL. Juga gimana Pak Azhar? Pak Azhar. Ya Pak Ko. Silakan Pak Azhar mengenai merefleksikan modul 3 dan RTL Pak Azhar. Waduh, Hawa nggak ngikut nih. Apa yang mau bilang sama Pak Koko nih? Oke, nggak apa-apa Pak Azhar. Saya tutup ya share screen-nya untuk hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Besok kita 3 JP Bapak Ibu. Dimohonkan kehadirannya tepat waktu jam 12.30. Ya Bapak Ibu, cepat mulai, cepat selesai Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, RTL-nya nanti bisa dikolaborasikan bersama rekan sejawatnya Bapak Ibu ya. Untuk mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita berdoa Bapak Ibu. Dimohonkan kepada Bu Murni. Izin Bu, silakan Bu, berdoa Bu. Baik Pak, terima kasih pada kesempatan ini. Berarti Zoom kita pada hari ini sudah selesai ya Pak ya. Ya Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita Jimil pada hari ini, baiknya lah kita menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fasil. Terima kasih Bu Murni. Izin Bapak Ibu semuanya, kita menghidupkan kamera berfoto ya Bapak Ibu. Oke. Yang lain Bu Eni dan Bu Jia dan Pak Pandras. Itu Bang, izin Pak Azhar, setiap unit selalu ada papan tulis, tengok. Itu di Ini di rumah Pak Ko, di dapur. Inilah papan tulis ngajari anak-anak. proyek kita ya yang sering berjalan keluar tuh ya. Story-story Enggak, tuh ya. ini ngajari anak-anak Pak Ko. Proyek yang jelas bukan pakai uang bos lah, ya Allah. Oke Bapak Ibu, kita foto dulu. Siapa yang ngambil foto? Pak Suher, Depi kirim salam Pak Suher. Oh iya Bu, ya Bu. Waalaikumsalam. Katanya kapan lagi pertandingan catur? Aduh, udah nggak ada lagi Bu. O2SN nggak ada catur lagi. Bu Eni tuh yang moto. Mana Bu Eni? Ya udah Pandi sekarang mutu katanya PRT SCR. Iya. Kemarin aku udah nggak gaptek katanya. Enggak, Bu ini lagi mau gosok dia tuh. Itu aja jilbabnya cuma diselempangkan aja itu. Pakai celana bola itu dia Azhar, nggak pakai celana itu lagi tuh. Kok gitu? Sini hand screenshot kan. Pakai gaya dulu, pakai gaya. Mana gayanya? Keluarkanlah gaya-gaya Cibi Bang Suher.
Cibi-cibi Bang. Nanti salah telungkop anak ini nih. Oke, yuk, coba. Awak takut bapaknya yang telungkup. Aduh. Dah. 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 Nah, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Nggak mau. Jangan dulu. Oh, udah kok, udah.